Hello guys, welcome back to CVT, Car Videos and Talk Shows. Kalau kalian sedang bingung mencari mobil MPV harga 500 jutaan seperti Ibu Julia ini, sudah pasti opsi terbaik adalah Toyota Foxy. Karena ia adalah yang terbaik di kelasnya, yang bahkan menang di CVT World Part 3 beberapa waktu yang lalu. Pemenangnya tetap adalah Foxy. Jason, gimana ya? Gila, menang lagi! Yap, di CVT World Part 3, ia mengalahkan MPV Captain Seat di rentan harga yang sama, seperti saudaranya sendiri Venturer, dan pendatang baru, yaitu All New Nissan Serena. Tapi, bagaimana jika Foxy bukanlah pilihan terbaik? Bagaimana jika ada satu opsi lagi yaitu Alphard, sang kakaknya yang kini berada di price range yang sama dan menawarkan banyak hal yang lebih baik, seperti kenyamanan, kemewahan, dan citra Alphard itu sendiri. So, manakah yang pilihan terbaik untuk Ibu Julia dari keduanya ini? Jadi pilih yang mana ya? Ini aja Bu, 500 juta dapat mobil baru, servis rekod jelas, masih nol. Bisa servis di ATPM Toyota dan pastinya after sales-nya lebih oke. Ini aja Bu, Toyota Alphard tipe X, yang bekas sih tapi dia sudah mendapatkan status Alphard. Zaman sekarang status orang kaya di Indonesia itu ditentukan punya Alphard atau enggak. Mau punya Mercy, mau punya apapun, kalau belum punya Alphard belum kaya Bu. Ini Bu pilihan paling penting. Luarnya udah mirip banget sama Alphard. Cuma Ibu udah dapat panoramic sunroof, udah dapat ambient light, udah dapat semua, udah kelihatan dari luar udah sama persis. Tinggal Ibu ganti velg aja, paling kemarin cek yang HSR 6 juta juga udah dapat Bu. Mending ini aja. Bener juga, menarik. Jadi bingung. Oke, ini dia CVT Choice antara Toyota All New Foxy dan Toyota Alphard Type X 2016-2018. Oke, kalau gitu sekarang kalian berdua jelasin ke gue fitur-fitur apa aja yang ada di mobil ini. Nanti kalau udah, gue bakal pilih mana yang mobil yang mau gue beli. Oke, show me what you got guys. Oke. Sip, nggak takut. Ayo kita langsung mulai aja pas bagian eksterior ya. Ya, boleh. Oke. Jadi memang ini bukan CVT War, tapi kita akan bahas santai aja. Mana pilihan yang tepat untuk si Ibu Julia memilih dengan budget harga 500 jutaan sampai 700 jutaan ya kan? Oke. So, dari gue udah bawa Alphard tipe X tahun 2016 sampai tahun 2018 dan gue udah cek di platform mobil bekas. Harganya memang mulai dari 580 jutaan hingga mentok-mentok tuh 690-an. Ya. Jadi Tergantung kondisi ya. Tergantung kondisi dan kilometer dan tahunnya juga. Betul. Nah, kalau harga lo berapa pas? Nah, kalau gua kan langsung ngomong yang baru aja ya. Oke. Yang baru ini early 500-an lah, sebelum diskon ya. 501 juta. Jadi memang meski keduanya berada di kelas berbeda, tapi kini rentan harga keduanya sudah berada di harga yang sama. Makanya, keduanya kami bandingkan manakah pilihan yang terbaik. Oke, pertama-tama ayo kalian impress gue dengan bagian eksterior keduanya ya. Ya, kalau dari eksterior jelas gue lebih keren ya. Gue punya velg yang dual tone, terus fog lamp gue udah LED, dan depannya ini jauh lebih modern. Sampai reviewer kita si Jason waktu itu, ingat gak yang review Velfire? Iya. Dia sampai sempet salah tunjuk. Dan hari ini kita akan nge-review di new Toyota Alphard and Velfire. Selain itu, desain belakang Foxy juga terkesan lebih berjiwa muda, dengan penggunaan lampu LED dengan aksen smoke, spoiler, dan penggunaan chrome yang tidak berlebihan. Dan juga bentuknya tidak terlalu kotak, seperti si Alphard, sehingga kalau harus membawa mobil ini tanpa jasa pengemudi, masih terlihat cocok. Pas. Ya? Di Indonesia itu, stance adalah kunci. Lihatlah stance-nya Toyota Alphard ini. Dia benar-benar besar. Dan ini julukannya Toyota Alphard yang generasi ini adalah Toyota Alphard Transformers. Karena muka depannya udah kayak Optimus Prime, pemimpin dari Transformers. Dia ini depan juga udah pakai LED. DRL-nya kotak di sini nih.
kayak C di masing-masing. Walaupun memang fog lamp ya harus gue akui belum masih fog lamp begitu. Tapi orang lihat di jalan fog lamp kuning tinggal nggak usah nyalain aja, tinggal lihat yang ini dan lihat udah ada Alphard, udah Alphard mobilnya. Udah beda. Oke, emang lu pakai dual tone, 16 inci juga velgnya. Tapi gue 16 inci dual tone tapi gue punya konfigurasi lebih bagus. Gue 215/65 R16 which is lebih lebar dan juga lebih tebal. Jadi lebih nyaman untuk orang di dalam dan handlingnya juga lebih bagus. Dan memang kelengkapan di samping-sampingnya seperti keyless entry dan power sliding door kanan kiri semuanya udah ada. Oke. Ini velg keras lu pindahin ke sini ya? Velg keras lama ini ya? Velg 16. Mirip sih. Oke, memang karena tipe X dia jadi menggunakan velg yang standar. Tapi tinggal model sedikit mengganti velg, sisanya dia akan sama dengan Alphard tipe di atasnya. Sehingga tidak lagi terlihat ini tipe terendah. Karena even hingga belakang, ia tetap mendapatkan lampu LED yang sama seperti tipe-tipe di atasnya. Sehingga jelas, value for money mobil ini lebih tinggi. Secara eksterior, memang Foxy itu langsung jadi, nggak usah kita tambah-tambahin lagi. Kalau si Alphard, memang beli dengan harga 580 jutaan, kita masih harus nambah sedikit untuk biar kelihatan kayak stance-nya ya, pakai velg yang lebih tinggi di 17 inci yang punya bawaan Alphard-nya. Tapi memang untuk urusan eksterior, balik lagi ke preference kalian masing-masing. Kalian lebih suka tampilan gagahnya si Alphard atau sporty compact milik Foxy? Nah, tulis di kolom komentar ya. Kalian lebih suka mana untuk urusan desain? Yaudah, yuk kita bahas aja interiornya. Boleh. Yuk. Jadi makin bingung nih. Oke deh, nextnya pembahasan tentang interior. Yap, next kita akan bahas interiornya terlebih dahulu, dimulai dari gua dengan Foxy. Interiornya ini memang warnanya lebih long lasting ya, karena dia pakai warna gelap. Jadi kalau Ibu Lia nggak telaten orangnya dan cenderung memakai mobil lebih lama, mobil ini lebih long last. Dan dibandingkan dengan Alphard yang warnanya lebih terang ya, jadi dia lebih cepat terlihat kotor. Terus enaknya lagi, di sini udah pakai cruise control, dan sama-sama kayak yang di sebelah, dia udah punya sunroof. Jadi rasa mewah tetap ada, walaupun memang kalau dibanding Alphard kalah jauh ya. Apalagi penggunaan head unitnya yang, ini kok dari ATPM berasa kayak nggak dari ATPM-nya. Bentuknya menjorok ke belakang begini. Well, at least kalau membeli Foxy, pasti interiornya nggak ada cacat. Karena kondisinya masih baru, hehehe. Emang harus gua akui di depan sini nggak seperti si Foxy itu, interiornya karena memang sudah bekas, dia tidak lagi se-fresh seperti Toyota Foxy yang dalam kondisi baru atau Alphard kondisi baru yang memang harganya udah 1M. Di sini memang kulit-kulit tipikal Toyota ya. Kalau Toyota yang menggunakan setir kulit pasti akan mengelupas seperti ini. Selalu begini penyakitnya. Tapi at least dia hampir mirip total dengan Toyota Alphard yang di kelas-kelas atasnya. Tipe X ini adalah tipe yang paling worth it dan value for money paling tinggi. Kami juga sudah jelaskan di channel sub kami, di channel gue sendiri, channel Reza RFR, betapa value for money mobil ini, tipe X ini paling tinggi. Jadi gue bisa bilang, lihat nih, kalian tetap dapat head unit yang full sampai ke bawah, bahkan yang tipe ATPM yang G aja di sini masih kosong, jadi terasa kayak, malah yang ATPM malah terasa kayak nggak OEM look, jadi di sini lebih terasa OEM look. Dan masih dapat wooden panel, ini masih bahan kulit, soft touch, jajanan asli, semuanya masih dapat nih, masih ada eco mode, traction control masih tetap dapat, airbagnya juga masih tetap lengkap, start stop engine, bahan kulit di bagian sini tetap ada semuanya, jadi masih sangat worth it. Dual zone climate control itu masih ada di sini. Memang yang membedakan sedikit hanyalah pada konsol di bagian sini, yang mana di sana dia konsolnya sangat besar dan tidak ada lagi armrest ini karena armrestnya sudah menyatu dengan center konsol sini. Tapi sisanya seperti sunroof di sini, double sunroof hingga yang ke belakang, semua sama. Dan stance di depan sini rasa interiornya jauh terasa lebih mewah jika dibandingkan dengan Toyota Foxy. Inilah surganya Foxy, karena memang dia diperuntukkan untuk mobil penumpang ya, bukan mobil yang bisa memuaskan pengemudinya. Nah, di tengah ini dia sudah pakai electric sliding door untuk kedua sisinya, sama seperti Alphard. Terus di atasnya ini dia juga punya climate control, gak cuma ngatur fan aja tapi bisa ngatur suhu. Terus dia udah pakai meja nih di sininya nih. Kalau di Alphardnya aja kan belum. Dan yang gue suka lagi di sini tuh udah pakai sunshade. Jadi kalau misalnya Ibu Lia punya meeting-meeting rahasia gitu, tinggal naikin ini dan privasi pasti lebih terjaga. Terus yang lebih unggul lagi dibanding Alphardnya aja, ini udah captain seat. Dan di mana-mana captain seat membuat MPV itu lebih MPV.
karena memang dia terlihat lebih luas, dan kalau misalnya Ibu Lia berpergian rame-rame dan apabila ada anak-anak yang ikut, di sini tuh berpindah dari tengah ke belakangnya lebih enak. Dan apalagi anak-anak tuh suka banget mobil yang captain seat gini karena dia bisa berlalu lalang di tengah ini tanpa ada kendala yang berarti. Oke, harus gue akui karena ini tipe X, yang tipe X importir umum, dia datang dengan format 8 seater atau tidak captain seat seperti di Gopass yang mana tipe Foxy-nya dari ATPM memang langsung masuk yang sudah yang ada captain seat. Memang secara keuntungan captain seat terasa kita seperti bos yang duduk di captain seat, terasa lebih enak. Tapi tetap kenyamanan di Alphard tidak bisa dipungkiri karena lihat aja, walaupun dia pakai format 3 kursi, kursinya itu sangat tebal. Ini tebal, bahkan lebih tebal dibandingkan captain seat di Toyota Foxy yang harganya sekarang dengan yang bekasnya ini sudah sangat mirip. Dan juga ditambah lagi memang gue nggak dapat sunshade di sini, tapi at least window gue udah all auto dan ini udah lebih turun dibandingkan kacanya Foxy yang mana kaca Foxy sangat tinggi ketika diturunkan. Dan yang paling keren lagi di Foxy dia belum ada rear seat entertainment, dan di sini sudah ada rear seat entertainment yang sangat besar sehingga tetap menambah kenyamanan. Kita mau menikmati perjalanan tetap bisa di sini karena tetap ada armrest kok di sini, jadi tetap bisa terasa seperti captain seat, dan panoramic sunroof tetap ada. Dan di sana walaupun dia menggunakan interior hitam dan segala macam yang disebutkan Gopass dari tadi, dia belum ada ambient light. Di sini ambient lightnya selain bisa diterangkan lebih terang, dia juga bisa diganti warnanya mulai dari hijau, biru, variasi warna hijau, warna biru, warna pink, warna ungu, putih, kuning. Terserah kalian bisa rubah di sini. Jadi menambah kemewahan jelas. Di sini Alphard memang satu kelas di atasnya, dan kalian bisa mendapatkan Alphard ini dengan harga yang jauh lebih murah hingga hampir setengah harga dari Alphard yang baru. Oke, beberapa hal seperti captain seat tidak ada dan velg dari luar yang tidak yang beda tipenya berbeda. Tapi kalian di sini tinggal nambahin aja, bikin aja captain seat. Gue cek sudah dari 40 juta sudah dapat yang lumayan bagus. Kan sudah mendapatkan captain seat dan belum sampai harganya 700 juta. Sudah captain seat, ganti satu set velg 6 juta sampai 17 juta, tinggal pilihan kalian yang mana yang high quality. Kalian sudah dapat, tetap belum sampai 800 juta atau masih sekitar 700 jutaan. Tetap bargain bukan? Nah, berikutnya adalah driving impression, di mana gue akan ikut di kursi belakang masing-masing dari Toyota Foxy dan juga Toyota Alphard. Pertama, untuk driving impression ini, gue akan mengajak Ibu Julia merasakan duduk di belakang Toyota Foxy terbaru ini. Nah, sekarang kita langsung aja jalan sama Bu Julia yang lagi nyari mobil ya. Nah, Bu Julia, gimana rasanya di belakang? Enak kan? Di belakang udah captain seat. Iya sih bener, kerasa lebih tenang karena ini kan mobilnya baru, kulitnya aja masih wangi-wangi mobil baru. Jadi lebih tenang ya tidurnya, nggak takut mogok, semuanya masih terjamin. Cuma nih, walaupun udah captain seat ya, kerasa banget kursinya ini lebih tipis. Dan legroomnya sendiri tidak seluas yang sebelah ya. Jadi ya untuk kenyamanan mungkin lebih nyaman yang sebelah. Oh gitu ya Bu? Iya sih, dia nggak senyaman Alphard karena memang kelasnya itu berada satu kelas di bawah Alphard. Tapi Ibu bisa tidur tenang di belakang. Kenapa? Karena mobil ini baru dan bukan bekas orang. Jadi ya service recordnya jelas dan bisa servis di ATPM yang maintain-nya lebih jelas dan tanpa price di upping pastinya. Oh iya bener juga ya. Yaudah turunin saya di depan ya. Saya mau cobain pakai yang Alphard ya. Nah, sekarang giliran Ibu Julia naik ke Alphard. Akan gua buat dia merasakan kenyamanan dan kemewahan Alphard yang gak ada di Foxy. Welcome Bu Julia. Halo Reza. Come on, impress me with Alphard. Siap, pasti terimpress deh sama kenyamanannya Alphard. Let's go. Oke, gimana Bu? Kenyamanan di belakang nih, di belakang Alphard ini. Nyaman kan? Pasti jauh lebih nyaman dibandingkan Foxy. Iya sih, memang lebih nyaman dia. Pertama, karena kursinya tuh lebih tebal. Terus yang kedua, dia ini kerasa banget legroomnya ini lebih luas ya dibanding si Foxy. Nah yang ketiga, dia ini kerasa banget suspensinya ini nyaman banget ya. Dan yang terakhir, karena dia ini walaupun belum
captain seat, tapi dengan penataan kursinya ini jadi bisa memuat sampai 8 orang di mobil ini. Bener kan? Lebih mewah lagi, Ibu. Di atas itu Ibu juga udah ada ambient light, ada rear seat entertainment. Pokoknya lengkap deh, Ibu pokoknya tetap terasa nyaman. Dan dari luar, Ibu kalau turun di parkiran dengan naik Alphard sama naik Foxy, rasanya beda, Bu. Lebih pride ini. Kan ini status lambang orang kaya di Indonesia. Belum punya Alphard, belum sugih, belum kaya. Memang lebih nyaman, lebih mewah dibanding Foxy, tapi dengan harga 500 jutaan dapat mobil bekas. Jadi masih ada rasa tidak tenang, masih ada rasa khawatir. Mungkin pemilik sebelumnya merawatnya kurang baik. Jadi kondisinya nih variatif ya, antara baik atau tidak baik gitu. Iya sih. Ya udah, kita kesimpulan aja, Bu, di situ, Bu. Oke, Bu Julia pilih yang mana nih, Bu? Pilih yang Alphard harga bekas, dapat bekas tapi udah dapat Alphard, atau pilih Foxy yang dapat baru? Baru. Pilih yang mana? Ngikutin kata netizen aja deh. Ya, gimana sih Vitis dari keduanya? Kalian pilih yang mana? Toyota Foxy baru atau Toyota Alphard X tahun 2016 sampai 2018? Tulis di kolom komentar bawah ya. Jadi intinya, kalau untuk Toyota Foxy ini dengan harga 500 sampai 700 jutaan, kalian bisa mendapatkan mobil baru yang pasti TTPN-nya masih terjamin dan pasti sampai ke tangan kita itu dari Toyota itu masih bergaransi dan pasti masih aman ya. Dan ini belum pernah dipakai sebelumnya dengan orang lain. Tapi sayangnya dengan harga segitu hanya mendapatkan mobil Foxy yang memang beberapa fiturnya tidak ada di mobil Alphard. Untuk yang Alphard, dia memang memiliki lambang kemewahan untuk orang Indonesia. Dan memang beberapa fitur seperti ambient light dan head unitnya yang memang lebih unggul dibanding Toyota Foxy. Tapi sayangnya karena dia ini mobil bekas, jadi harus benar hati-hati ketika memilih karena sebelumnya bisa jadi penggunaannya mungkin kurang hati-hati. Jadi garansinya pun sudah tidak ada seperti itu. Yes, keduanya punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Alphard dengan kemewahannya, kenyamanannya, citranya, dan gengsi milik Alphard yang luar biasa. Namun di satu sisi pastinya dengan harga segitu baru mendapatkan versi bekasnya, sehingga masih harus khawatir. Lalu pajaknya yang lebih tinggi di kisaran 11 juta hingga 18 juta tergantung progresif, dan pasti dengan mesin lebih besar ia lebih boros. Dan Foxy, kelebihannya dia sudah dapat mobil baru yang masih bergaransi, perawatan lebih murah, lebih efisien, dan pajak lebih murah di kisaran 2,5 juta hingga 7,5 juta. Walaupun memang ia kalah gengsi, kalah mewah, kalah nyaman, dan kalah fitur. Nah, apa ya pilihannya Ibu Julia? Kalau gue sendiri gue prefer Foxy karena udah terjamin. Saya sukanya yang aman-aman guys. Yes. Nah, kalau kalian sendiri gimana? Coba komen di bawah. Netizen tulis di bawah ya. Jadi kalian dengan harga 500 jutaan dari kepala 5, kalian pilih mana? Kalian mendapatkan Foxy dengan kondisi baru yang fresh, aman, kalian tidak perlu worry lagi, atau mendapatkan Alphard, pilih sendiri, cari mobil yang unit yang sudah aman, harus cari yang bagus, tapi sudah mendapatkan Alphard. Nah, kalian pilih di mana? Tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton CVT Choice kali ini. Memang CVT Choice bukan CVT War, di mana kita menandingkan dua mobil dan kita berantem dan akhirnya poin menang, fitur banyak yang mana. Bukan, karena ini kita memberikan pilihan ke kalian. Kalau bahwa di harga rentan yang sudah mirip-mirip, ada dua option mobil dengan captain seat. Satu captain seat dan satunya bisa MPV boxy membawa orang dengan lengkap, tapi dengan lebih nyaman, tapi memang dalam kondisi bekas. Nah, kalian pilih yang baru atau pilih yang bekas. Nah, pilihan itu dari tangan kalian karena kalian yang punya uangnya. Iya, kecuali dia mau beliin. Kecuali kalian mau beliin kita kan. Iya. Nah, Cuma ngebahas aja Kita ya. cuma ngebahas kok. Oke, terima kasih sudah menonton. Gue Reza Rever. Gue Julia Pasti. Gua Gopas Tobing. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan Jangan lupa main-main ke Instagram kita. di @cvt.indonesia. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nonton video kami yang ini, dan yang ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe di lingkaran di bagian kiri situ. Sampai ketemu lagi di review berikutnya.